Saudara dalam Tuhan, sebelum kita berkomentar di kolom komentar, langsung kita lihat video yang berikut sambil menekan tombol like yang ada di bawah dan juga share atau bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berarti Bapak belum bisa tua memang ya? ketemu. Ya, saya masih muda. Asik. Silakan. Iya. Memang enggak ketemu memang Mbak, ya. Imannya Mbak dengan imannya Islam beda sih. Tapi di dalam iman Anda gitu, Anda pernah nggak sih? Anda kan manusia. Yesus kan menjelma jadi manusia kan. Kalau Iya, dia Islam Tuhan tak pernah menjelma bisa jadi. dilihat seperti apa. Anda memaksakan untuk menyamakan dengan imam Anda, nggak bisa. Saya nggak berusaha menyamakan. Saya berusaha menggunakan otak saya. Ya, otak Anda nggak sama otaknya dengan Islam. Apa orang Islam jarang menggunakan otak, Pak? Oh, sering dong. Oke. Pakai otak Di lah. dalam iman, di dalam iman Anda ya. Anda cuma punya satu nabi kan ya? Iya, satu nabi. Dan saya rasul sebanyak nabi, cuma rasul saya yang saya percaya rasul dari Allah itu Nabi Muhammad. Ya, makanya rasul Anda dan nabi Anda itu cuma satu kan gitu kan. Nabi banyak. Oh. Muhammad itu nabi? Nabi tapi rasul juga. Dia Nabi menerima rasul. wahyu. Oke. Termasuk Nabi Isa, Nabi saya. Isa? Iya, Loh, emang Isa mengakui Anda sebagai umatnya? saya mengakui dia. Ada dalam Al-Quran saya. Oh, ya kalau Anda mengakui dia tapi Isa nggak mengakui Anda sebagai umatnya ya Ya sama. terserah. Yang Loh, penting saya gini. mengakui dia sebagai Nabi Iya. saya ada dalam Al-Quran. Itu aja Iya, prinsip saya. saya Nggak boleh Anda analogikan. ganggu saya punya iman. Nggak boleh. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ya. Iya, itu sama iman Anda seperti ada orang yang ngaku-ngaku pacar saya, padahal saya bukan pacarnya gitu. Ya kan? Jangan Nih, selalu Anda contohnya ya, mengalahkan ke contohnya. dunia. Nih, Itu pacar cuma ada di contoh. dunia. Sabar, Jangan. sabar, Jangan. Pak. Ini Anda contoh selalu, ya. Iya, saya tidak sabar. Astagfirullah. Cuma Anda selalu mengalihkan ke dunia. Nggak boleh. Iman itu nggak ada ke dunia-duniaan. Jangan. Loh, Anda di dunia Menyamakan ini apa? Monas. Apa itu Monas? Surga dengan Monas apa bedanya? Beda banget. ini boleh gantian ngomong? Ya udah, aku Boleh. mau turun. Boleh. Sama seperti si Boleh, saya nggak mau bukan. bisa ngomong. Astaga Tuhan. Belum gua ngomong ya. Ini sama seperti si Saracen ini kan. Aku pacarnya Agatha, aku mengakui aku pacarnya Agatha, tapi gua belum tentu ngakuin dia pacar gua. Nah itu tadi. Anda mengakui Isa nabi Anda, tapi Isa nggak ngakui Anda umatnya. Udah lari duluan dia. Emosian dia. Astaga. Belum apa-apa udah kumat. Itulah. Agak leon emang ya. Jadi banyak orang yang kan, oh gua mengakui si Agatha pacarku, tapi kan gua belum tentu ngakui. Iya Isa itu nabi saya, tapi Isanya nggak pernah ngakuin dia umatnya. Kenalan aja. Aduh, panggil ambulan ya, jangan lupa dilindes. Aduh Tuhan, jangan disamakan. Kejang-kejang terus kabur. Oke, kita naikkan uhti dulu ya. Halo, selamat siang Uhti. Halo Tania. Halo Tania. Halo. Halo. Halo Kak. Islam Kristen Kak. Islam. Ya. Silakan Kak, ada yang mau ditanya? Aku mau cuttingannya put. Kadang tuh kayak ini sendiri. Loh, kemana orangnya? Aduh.
Kok kabur? Oke. Malah kabur ya, cepet banget kaburnya. Halo, Marten K. Seger. Halo. Halo. Assalamualaikum. Wangi kali kau. Halo Kak Islam Kristen bang. Kristen, Ada yang mau ditanya bang? cuma sekedar nonton. Oh, kayak di bawah dulu ya. lanjut. Ya, Tuhan berkati bang. Sayang banget tadi gue pengen diskusi sama Uhti itu. Aduh. Hai Uhtinya. Halo, Herman Flani. Halo. Ya, selamat siang. Siang, Islam Kristen bang. Islam. Nah, silakan bang, ada yang mau ditanya? Kakak Agatha, kamu tahu nggak apa artinya Nabi Muhammad itu? Oh, dia adalah seorang pria Arab yang menikahi Aisyah 6 tahun lalu menggaulinya 9 tahun. Artinya. Artinya dia pria yang tidak baik. Itu aja kamu masih jadi hot, bodohnya aja selangit kamu. Ya, yaudah, menurut Anda gimana? Ya, Muhammad itu artinya apa? Ya itu yang di otak saya itu. Dia yang menikahi Ya, bekas istri anaknya, si Zainab. ya gini aja kalau kamu udah nggak tahu. Ram edukasi. Itu ilmu apa? Ya udah jawab aja. Jadi kalau kamu bilang saya nggak tahu artinya Nabi Muhammad Nah, itu iya. ya adalah jelasin. Coba silakan. Apa artinya Nabi Makanya Muhammad? jangan jadi hot kalau bodoh. Ya udah ajarin saya. Apa artinya Nabi Muhammad? Di sejarahnya aja Abu Jahal paling jahatnya orang, dengar namanya Nabi Muhammad aja udah masuk Islam, kamu aja nggak punya otak. Abu Jahal masuk Islam. Abu Jahal sampai mati tuh nggak pernah masuk Islam, Pak. Kau belajar Islam di mana? Astaga Tuhan. Diketawain kau sama semua ulamamu, ditabokin kau 2,5 hari. Sejak kapan Abu Jahal masuk Islam? Astaga Tuhan, pernah nggak sih kau ini jadi Islam? Agak leon kau, Pak. Hostnya yang bodoh ini jadi ngakak sama kau, Pak. Abu Jahal dengar nama Muhammad langsung Islam. Sampai difilmin itu sama tuyul-tuyul itu yang kecil itu. Abu Jahal itu selalu jahat. Ini kok bilang masuk Islam dengar suara. Agak-agak kok, Pak. Coba dulu Pak Herman. Dari mana lah lelucon ini? Coba dulu bukakan dulu dongeng ini, Pak. Coba penasaran aku mau dongeng ini, Pak. Coba Pak. Abu Jahal denger nama. Coba definisi Nabi Muhammad dulu Pak. Agatha, kamu tahu nggak arti Nabi Muhammad? Nah, itu tadi udah saya bilang. Pria Arab yang nggak baik, yang mukanya asam sama Abdullah bin Umi Maktum. Coba dulu buka mute-mu dulu Pak. Aduh, lawak-lawak kau Pak. Coba dulu. Coba dulu Pak. Bang. Shalom Romo. Ada Romo Alexios di bawah. Pak. Coba dulu Pak. Coba kasih tahu dulu host yang bodoh ini siapalah Nabi Muhammad itu Pak. Apa lo tega? Aduh, ini kita naikkan ya. Ini nafsu banget pengen naik. Pak Herman Flani udah. Halo, Jeffrey. Selamat siang, Os. Siang, Islam Kristen. Islam, Os. Oh, udah waras sekarang. Oke, ada yang mau ditanya, Pak? Ada, saya mau nanya ini.
Ya. Gimana OS itu bisa meyakini Al-Masih itu atau Mesias itu adalah juru selamat? Maksudnya di mana? Ya maksudnya gini, OS itu bisa meyakini bahwasannya Yesus itu juru selamat. Iya, karena dia sudah pernah mengambil kodrat manusia, turun ke dalam kerajaan maut, mati, lalu bangkit. Gitu cara saya mengimaninya. Dia pasti akan menyelamatkan saya. Menyelamatkan dari apa? Dari kematian kekal. Karena dia sudah pernah menjadi Dari juru dosa-dosa. selamat bagi dunia. Iya. Kalau dia tidak menjadi juru berarti dia yang memiliki keselamatan itu. Kalau dia tidak jadi juru selamat, ya saya nggak akan pernah percaya. Karena dia sudah selamat dari kematian, sudah bangkit dari kematian itu. Makanya saya percaya. Nah, kira-kira kalau di dalam imanmu siapa juru selamatmu? Masalahnya gini, kalau OS Masalah apa tuh? masalahnya gini, kalau OS itu meyakinin kalau Yesus itu juru selamat, kan begitu. Dia kan akan turun tuh. Makanya OS itu meyakini dia akan turun lagi ke bumi untuk menebus dosa-dosa, kan begitu. Bukan menebus dosa. Jadi gimana? Loh, itu Jadi dia yang dimaksud juru kan selamat saya itu apa? kan tadi Anda tanya, gimana caranya Anda percaya? Ya karena dia sudah membuktikan dia juru selamat, juru dari keselamatan itu. Selamat dari apa? Dari kematian. Dia sudah pernah mati, bangkit, terangkat ke sorga dan tidak pernah mati lagi. Maka dia adalah namanya juru, dia berarti penunjuknya juga. Dia orang Ya, penunjuk satu-satunya bagi yang siapa? mengetahui Juru selamat di- buat siapa gitu? buat semua Juru selamat orang buat yang siapa? percaya kepadanya. Oh gitu. Juru Jadi selamat saya- bagi seluruh dunia. Masalahnya kan Oke. dia dikatakan ya. Contoh saya kasih tahu ya. Contoh juru kunci misalnya ya, juru kunci atau kuncen ya. Yang tahu tentang kuburan itu ya udah pasti itu adalah yang mengerti kuburan itu di mana letaknya atau gimana. Jadi kalau dia adalah juru selamat, dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui keselamatan itu seperti apa. Kenapa? Karena dia sudah membuktikannya bahwa dia sudah selamat dari kematian. Bahkan dia tahu alam kematian itu di mana. Keselamatan itu seperti apa? Makanya dia dikatakan juru selamat bagi siapa? Bagi dunia. Kalau kamu menolaknya ya kamu nggak selamat. Karena keselamatan itu cuma dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan-Tuhan di dunia ini yang membuktikan adanya keselamatan di dalam dia. Coba saya Oke, tanya Anda. itu berarti Muhammad itu udah selamat berarti belum OS dari mati? Saya tanya. Bentar Muhammad dulu lah, itu udah selamat belum Saya dari belum mati? selesai. Saya belum selesai loh nih. Hmm. Bentar lah dulu. Jadi gini, OS itu meyakini Yesus itu akan turun ke muka bumi, kan gitu? Wong dia udah pernah turun ke bumi kok. Dia sudah Nggak, pernah meyakini disaksikan nggak? banyak orang. Enggak. OS itu Atas meyakini kesaksian, enggak kalau dia iya itu akan turun lagi? dong. Kan tadi udah saya bilang. Atas kesaksian banyak orang, dia itu sudah turun dari sorga. Dia mau datang kedua kali, dia turun untuk kedua kalinya. Yang pertama dia sudah membuktikan, yang kedua dia itu untuk menghakimi. Lah Ya, sekarang kamu jadi- saya tanya, ya- sekarang kamu yang harus dipertanyakan Berarti imanmu. ya enggak. Berarti dia datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi gitu. Oh iya dong, karena yang pertama dia sudah memberitahukan, akulah keselamatan itu. Barang siapa yang percaya ya dia diselamatkan, yang tidak percaya ya dia akan dihakimi. Oh, termasuk OS. Kalau misalnya OS itu percaya, berarti OS selamat gitu. Semua yang percaya kepadanya pasti selamat. Enggak, ini salah satu contohnya, itu termasuk OS. Oh iya, semua orang kok. Gimana OS itu meyakini bahwasannya dia juru selamat Loh dari sementara tadi udah saya pada jawab. zaman enggak daripada di zaman itu nanti OS itu belum tentu hidup. Dia aja membangkitkan Musa, dia aja membangkitkan semua orang mati di kuburan. Makanya dia itu turun ke dalam kerajaan maut, dia mati. Dari mana? Dia mati supaya Dari mana Isa membangkitkan Musa, gimana nih OS ini? Loh, Dari mana coba baca sumbernya? Matius. Loh, ini saya kasih 3 saksinya ya.
Ya, kamu bisa baca di Matius 17. Musa bersama Elia itu disaksikan tiga rasul. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Baca Matius 17. Musa aja udah diajak ketemu sama dia kok. Makanya saya bilang imannya orang Kristen ini bukan iman abal-abal. Ini yang lebih lucu kalau dikatakan Muhammad itu menceritakan Musa. Ketemu Musa aja kagak. Yesus, saya lebih percaya Yesus. Kenapa? Itu 3 yang menyaksikan, ada saksinya. Dia bersama dengan Musa dan Elia. Coba kamu bayangkan. Musa itu udah mati lama. Tetapi Yesus itu datang di 2000 tahun yang lalu. Gimana caranya Musa bisa bersama-sama dengan Yesus? Berarti Yesus yang menarik Musa dari dunia orang mati. Ini dong. Pakai bukti, pakai saksi. Buktinya apa? Nih, kesaksian para rasul. Nah, sekarang lebih nggak logis lagi kalau Muhammad menceritakan tentang Isa, Muhammad menceritakan tentang Adam, Muhammad menceritakan Ibrahim. Ketemu aja kagak. Kalau Yesus jelas. Udah nggak sekarang? Jelas? Udah nggak belum Enggak. sekarang? Nih, gue bacain. Belum nggak. Loh, makanya aku bilang lebih kacau kalau kau percaya Muhammad itu menceritakan tentang Musa. Lebih kacau kalau kau percaya Muhammad itu. Pasti. Loh, pasti Muhammad adalah apa? utusan Allah. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad kapan ketemu Musa? Kok ditanya kapan ketemu Musa? Ya nggak Secara hakikatnya mungkin. sudah ketemu Ya dalam nggak Isra Mi'raj. mungkin. Nah, Isra Mi'raj yang di rumah Ummu Hani, di rumah janda. Hah? Di rumah janda. Lah, itu kan Begitu memang mimpi. keterangan sumbernya. Oke, kalau kamu Mimpi. bilang peristiwa Isra Mi'raj, Muhammad ketemu Musa, siapa saksinya? Siapa saksinya? Saksinya Allah. Allah aja nggak nampak batang hidungnya, terus dia jadi saksi. Terus lalu gini lah ya kesaksian Allahmu. Aku bersaksi bahwa Muhammad ketemu Musa. Gitu kesaksian Allahmu. Allah kok jadikan saksi? Gimana ceritanya? Jadi gantilah syahadatmu ya. Jangan la ilaha illallah lagi ya. Aku bersaksi tiada rasul selain Muhammad dan Muhammad sudah bertemu Musa. Gitu kesaksian Allahmu. Gitu. Agak Saya harus lah. kenapa OS itu menyuruh saya untuk mengganti syahadat saya? Kenapa begitu? Loh, kau bilang tadi Allah bersaksi. Sejak kapan Allah bersaksi? Namanya kok kira? Sebentar, saya Allah tanya yang kau. menyatakannya. Loh, tadi kau bilang Allah saksinya. Cemana Allah Iya, jadi saksi dalam surah Muhammad Al-Isra ketemu itu. Musa, Tuhan. Dalam surah Al-Isra itu Lawak-lawak. bukan hanya Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Siapa Musa, Nabi saksinya Ibrahim. Muhammad? Oke, siapa saksinya Muhammad ketemu Musa, Adam? Siapa saksinya? Al-Quran itu yang memberikan keterangan. Coba aku tanya. Woi Quran, kapan kau menyaksikan Musa Ya ketemu sama dibaca, Muhammad? jangan dilihat dari Oh, luar. ini bukan gitu. saksi namanya. Namanya kesaksian Kebenaran, itu. nasihat. Kebenaran nasihat. Lucu lawak-lawak lah kau. Kok lawak-lawak? Justru osnya yang lawak-lawak gitu, menanyakan bahwasannya Muhammad itu pernah berjumpa kepada Musa. Kan lawak-lawak itu. Lebih lawak lagi kau percaya apa yang dikatakan Muhammad tentang Musa, sementara dia itu cuma mimpi ketemunya. Oke, ini menurut OS, apa pengetahuan OS tentang Elah, cabutlah kau. Kepala pula aku. Tadi pertanyaanmu itu loh, aku suka waktu kamu menanyakan apa yang membuat kamu percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Harusnya pun itu juga yang sama aku pertanyakan kepada imanmu. Apa yang membuat kamu percaya? Si Muhammad ini juru selamat kalian, dia aja belum selamat, lawak-lawak kau. Agak lain lah kalian minta siapa saksinya? Allah, sekarang Allah jadi saksi. Anjir. Mana lawak-lawak? Udah gak jelas lawak-lawak.
Pinjam dulu lotion itu. Lotion. Halo. Pintar bicara. Ya udah kok naik lah. Yang bilang aku pintar bicara, nggak pandai aku bicara. Yang betul-betul aja yang aku bilang ini. Maaf ya, mas. Apa? Mana aku tahu ini. Apa passwordnya aku tahu. Lupa aku. Nggak ingat aku passwordnya. Coba kau scan aja scan. Apa? Halo, Ervin. Beli es batu kau. Astaga Tuhan. Apa lagi nih? Denny. Ladusing mana? Nggak tahu aku ladusing. Nah ini nih, bagikan tahap untuk kamu. Halo, Denny. Ya halo. Islam Kristen bang? Agama. Ya Islam atau Kristen itu apa menurutmu? Iya ya. Kalau agama saya, agama yang sering kalian ucapkan ketika mengucap salam. Apa tuh? Loh. Salam. Shalom. Islam Ya. kok shalom? Ya. Gini, Anda jangan salah paham. Salam itu artinya apa? Damai. Ya, kalau bahasa Arabnya damai apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Apa? bahasa Arabnya damai itu Islam. Ya, jadi Aku cari dulu di Google ya. Kok lawak pula kau? ya cari aja di Google. Ya. Jadi kalian nggak sadar selama ini kalian mengucapkan Islam setiap kali bertemu setiap mengucapkan salam itu sebenarnya kalian ucapkan itu adalah Islam gitu. Arti Islam ya. Kata Islam berasal dari bahasa Arab Islaman yang berarti tunduk patuh. Bukan itu ya, ada yang lain. Bisa jadi damai. Sejak kapan lah Islam jadi damai, Bang? Cari di Google, cari. Artinya adalah tunduk, patuh, selamat. Dari mana damainya? Dari mana damainya? Kok agak lucu. Kok kenapa jadi pembohong gini Islam? Naik bohong. Coba Bang, dari lahir udah bohong ya Bang? Ya kayak gini, dari lahir ya seperti ini. Oh, dari lahir udah bohong, oke. Ya terserah yang nggak bohong atau bercanda itu terserah. Jadi abang Islam atau enggak nih? Ya Islam. Berarti abang tunduk ya? Tunduk kepada siapa? Lo katanya Islam artinya tunduk kok. Berarti Tunduknya Anda kepada adalah siapa? agama yang tunduk. Kalau Islam itu artinya secara bahasa bisa dikatakan damai, bisa dikatakan Nggak ada arti Islam itu nggak pernah damai. Yang dikatakan itu tunduk. ya bisa dikatakan tunduk, itu tergantung pada pengucapan katanya nanti. Itu. Berarti Islam itu artinya apa, Bang? Islam itu artinya damai sejahtera. Nggak ada. Itu damai Islam itu. Nggak ada, Bang. Lawak. Tunduk patuh. Itu dari aslamah yuslimu. Jauh kali, Bang. Janganlah jauh-jauh, Bang. Kalau tunduk itu bukan Islam. Islam itu artinya patuh, tunduk. Ya terserah. Ini mau ngomongin apa sih? Untuk dakwah dan pendidikan Islam. Sehingga dalam Taurat, dalam Injil, dalam lama ketika kedua orang itu yaitu Ibrahim dan Ismail. Saudara, saya yakin di sini ada banyak sekali. Oh ya, ini ada nih. Jadi tunduk emang patuh Islam itu. Kok nggak pernah dengar ustadzmu ya? Setelah beliau meninggal dunia,
jazza, sesuatu Susah kali. Itu kan salam itu kan bahasa Ibrani, ya kan? Nah, ini Kalau- MUI sendiri ya Bang ya. Ini definisi MUI sendiri. MUI sendiri mengatakan ya, Islam berakar dari kata aslamah yuslimu yang berarti tunduk, patuh. Mana sih? Ini kalau Anda tunduk, patuh artinya damai. Nggak nyambung. Mau belajar di mana sih Bang? Itu gini loh, Islam itu kalau bahasa Ibraninya salam gitu. Mana Itu ada bahasa Ibraninya Islam kalau? Udahlah Bang, cocokologimu coba Bang. digali lagi, Oke. digali lagi nanti. Gini, saya tanya ini berapa? Dijawab dulu ini berapa? Islam itu salam. Bang, ini berapa Bang? Coba dijawab dulu. Takutnya nggak waras pula dia. Enak kali dia bilang salam itu Islam. Udahlah, cabutlah kau Bang. Agak lain kau Bang. Nggak waras. Agak lain deh Bang. Syai. Oh, lawak. Halo, Syai. Ya, saya ingin bertanya lah. Islam Kristen Bang. Islam. Nah, silakan nanya lah. Kalian percaya dengan kitab Injil lawan atau tidak? Perjanjian lama atau yang baru lah? Kalian percaya dengan apa? Injil? Kitab kurang lah. Iyalah, saya beriman kepada apa yang dituliskan para nabi dan para rasul. Tetapi sekiranya ada yang bertentangan di dalam kitab, adakah masih dikatakan kitab suci lagi? Kitab suci itu hubungannya apa dengan bertentangan? Saya penasaran dulu. Oke, Makna suci dengan bertentangan itu apa korelasinya? kamu anggap kitab kamu apa? Ya kitab. Sumber kesaksian para nabi dan para rasul tentang Dan- Yesus Kristus. Dan ianya betul semua, ada yang salah, tiada? Ya betul lah, itu karena kesaksiannya saling berkesinambungan dan saling apa? Dan kenapa Menjelaskan tentang Yesus itu. Kenapakah ada yang bertentangan? Dalam Mana ada kitab- yang bertentangan? Di mana bertentangan? Coba tengok Perjanjian Lama King pasal 8 ayat 26. Apa tuh King pasal 8 ayat 26? Cari. Ya kau lah. Kau yang bilang bertentangan, kok aku pula yang nyari? Kau lah. Kau Ahazia buktikan omonganmu. Oke, Ahazia berumur 2 dan 20 tahun ketika dia mula memerintah. Lalu? Dan dalam Chronicles ayat 22 pasal 22 ayat 2, Ahazia berumur 40 dan 2 tahun ketika dia mula memerintah. Di sini Jadi, sama-sama 20 tahun. Di Alkitab saya 22 ataupun 42 tahun. nggak ada di situ. Di sini dikatakan 22 tahun dua-duanya. Bagus cek. Sini. Saya udah baca Alkitab saya. Coba makanya buka dulu. Sekarang baca. Ya Ayat Anda 8. aja, Anda buktikan dulu. Anda buktikan dulu kemana? Anda sudah berani membaca. Berani? Oke, bacalah Kings pasal 8 Coba. ayat 26. King pasal 8 ayat. 26. Coba apa di situ ditulis? Ahazia berumur 2 dan 20 tahun ketika dia mula memerintah. 2 dan 20 tahun. Dalam Chronicles ayat 22 pasal 2, Ahazia berusia 40 dan Di 2 sini tahun. 22 tahun dua-duanya di kitab saya. Coba buka, bacalah. Ini Di sini 22 tahun masalahnya. Kau baca kitab yang mana? Anda tidak buka kitab Bible betul-betul. Coba bacakan. Bacakan yang mana? Kings ayat 8 pasal 8 ayat 26. Itu saja dulu. Kings, raja-raja. Pasal
Berapa? Pasal 8. Mana raja-raja? Pasal 8 Ayat 26. satu raja-raja atau dua raja-raja? 2 raja-raja. Dua raja-raja. Pasal 26. Ayat 8. Pasal 8 Gimana ayat sih ngomongnya? Dua raja-raja. Pasal 8 ayat 26. 8 ayat 26. 26. Di sini 22. Nih, saya buka ya. Anda bilang berapa tadi? Ahazia berumur 2 dan 20 tahun ketika dia mula memerintah. Di mana yang 42? Chronicles Nih. Raja-raja. Di raja-raja dituliskan berapa? berumur 2 dan 20 tahun. Nih, 22 tahun. Ia berusia 22 tahun. Terus? Ini di mana? Ini 22 tahun. Ahazia Chronicles ayat 20 pasal 22 ayat 2. Baca pula sana. Di mana itu? Chronicle itu apa? Bacalah. Ya, Chronicle itu apa? Kamu yang tahu kitab kamu sendiri. Lu nggak ada Chronicle di sini masalahnya. Kamu nggak paham kitab kamu sendiri lah kalau begitu. Lu saya nggak bawa bantahan, nggak ada Chronicle di sini. Adanya Tawarik. Oke. Dalam perjanjian baru lah. John, Lu mana ada perjanjian baru? kamu tidak tahu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Iya, di mana? Jadi kau bilang raja-raja dengan Chronicle di mana perjanjian Oke, barunya? Kalau itu kamu tidak paham, coba tengok dalam perjanjian baru John ayat 5 Lu kok lari pasal kok ke 5 John? 27. Boleh lah selesaiin. Nah, masalahnya kamu tidak paham. Chronicle berapa? Chronicle berapa? Coba tengok dalam perjanjian baru lagi. Kamu tidak Lu paham kok pasal jangan ke perjanjian baru? Chronicle ini aja belum selesai, lari-lari kau tahu. itu menunjukkan banyak yang bercanggah dalam kitab itu. Chronicle berapa? Chronicle Oke, berapa? sekarang coba tengok perjanjian baru. On. Chronicle berapa Malaysia? Coba Chronicle berapa? Ini biar saya bukain. Kau aja nggak bisa nunjukkan ayatmu. Chronicle berapa? Woi, Sae. Chronicle berapa? 2 ayat 22. 2 tawarik apa 1 tawarik? Hah? Coba. Sae, botong. 1 tawarik atau 2 tawarik? Jawab. Bebong. Cepat. Masa Malaysia botol. 2 Chronicle berapa? 2 tawarik 2. Itu tadi 22 ya. 2 tawarik 22. 2 tawarik berapa sih tadi? Nanti saya ini baru tahu kok. Saya buka nanti Quran kau itu kontradiksinya banyak banget, Bapak Taurat. Nih, saya bacakan. Sama-sama 22 tahun. Mana yang bertentangan, mana yang kontradiksi? Nih. Ahazia. Susah. Nih. Enggak, ini 22 di sini. Ini. Aduh, nih. Sama-sama 22. Nih. Ya, tadi 22. Nih. Ayat 2. Nih, Ahazia berumur 22 tahun. Sama-sama 22 tahun. Terus di mana? Hah? Ini di Chronicle, di raja-raja semuanya 22 tahun. Terus yang mana yang salah, Bebong? Jangan nengok di Google lah. Orang saya punya Alkitab fisik kok. Nengok di Google. Dibuka mute-nya, bro. Saya udah tunjukkan. Di 2 Tawarik 22 ayat 2, dia berumur 22 tahun.
Di Raja-Raja dia 22 tahun. Terus yang mana? Yang mana yang kontradiksi? Hah? Coba dibuka mute-nya, woi. Oh, kau nengoknya di HP, saya pakai ini. Nih, sama-sama 22 tahun. Gimana sih kau? Kalau saya buka Septuaginta, kau lebih mengejutkan lagi. Sama persis. Gimana? Kau baca yang mana kitabnya, Dek? Saya ini ahlul kitab, bukan ahlul Google. Baca kitab yang mana kau? Yang di Google ini. Saya lebih percaya ini. Nih, saya mau kasih lagi PDF-nya Septuaginta. Ada lagi. Nih, makanya orang Kristen itu bukan pakai Masoret, pakainya Septuaginta. Kalian pakai kitab Barnabas sono. Woi, Sae. Jangan-jangan dia teriak-teriak di sana ya kan. Nggak tahu dia itu ke-mute. Aduh. Woi, Upin. Di sini 22, dua-duanya nih kitab saya nih, ada Deuterokanonikanya nih. Nggak ada 42 katamu. Lawak-lawak kau. Cabutlah kau memang. Impus. Disuruh dia buka mute-nya, nggak mau dibuka mute. Mana ada nih? Nih saya tunjukkan kitab saya. Sama-sama 22. Agak lain kau lawak-lawak. Siapa lagi mau naik? Bentar ya, kita naikkan dulu. Hantu jalanan. Nih. Itulah ya, makanya kalian ini jangan pakai Google, pakainya kitab fisik. Halo hantu. Assalamualaikum. Ya, Islam Kristen. Assalamualaikum Kak. Ya. Kristen Kak. Oh, kok Samelkong kok Kristen? Nah, dibawa dulu ya Samelkong ya. Kita naikkan dulu yang lain. Lawak dia. Apakah kitabmu masih kitab suci ketika kontradiksi? Kontradiksinya nggak ada. Kitab sucinya artinya apa? Belum digauli. Pak, kamu baca. Bacakan aja, nggak kelihatan Ini sama saya. kan kamu tadi saya tanya kan kepada siapa firman itu diberikan? Kepada Rasul toh. Nih. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, yang telah kami raba tentang apa ini? Firman hidup. Ya udah. Berarti ini perkataan Yesus. Berarti siapa Berarti firman berarti itu perkataan Yesus yang diterima Bapak, Bu, maksudnya. Jangan marah dong. Siapakah firman itu? Nah, ini kamu harus tahu. Firman itu telah menjadi manusia. Ada lagi yang mau ditanya, Dek? Jadi kalau kamu nanya, mana firman itu? Yesus itulah firman itu, sayangku. Jadi firman Tuhan kami itu bukan jadi kertas yang bisa disobek-sobek, hilang. Karena kalau firman itu hidup, ya, dia tidak mungkin jadi kertas, seonggok tulisan, seonggok hafalan. Cuh, kembali kau ke asalmu. Oke, yang bilang tadi pakai akal-akalan, kita pakai data, sayang. Tidak perlu saya jelaskan aneh-aneh. Gimana merbot? Kok lucu? Firman Tuhanmu cuma bisa jadi kertas. Firman Tuhan kami jadi manusia. Kok ditanya lagi mana firmannya? Firman itu jadi manusia. Yesus itulah firman. Kalau nggak nyampe ya memang otak kau itu cuma pindah ke pantat. Dah. Jadi mana yang diterima? Ya Yesus.
Makanya tadi kata Rasul apa? Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, yang kami raba, apa yang didengar? Yesus. Yang dilihat siapa? Yesus. Yang diraba apa? Yesus. Itulah yang kami beritakan. Masa gini aja kok nggak ngerti? Udah. Ada lagi yang mau ditanya? Kan pertanyaannya tadi, mana firmannya? Yesus. Udah dijawab, apalagi pertanyaannya? Oh, masih ada. Loh, firman kok menerima firman? Katanya Yesus firman. Tapi dia menerima sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti yang disampaikan kepada mereka itu Boleh apa? saya menanggapi, bro? Silakan. Ini firman loh. Menerima firman. Dulu. Bisa kamu diam dulu? Kau harus bisa melihat Yesus itu memiliki dua natur, ya. Natur ilahi dan natur manusia. Natur lagi jawabannya, yang ditanya mana? Loh, Dia nggak kamu ngerti natur, Pak. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Hakikat. Ya. Jadi ketika Yesus berdoa, ya, itu konteks utamanya Yesus berdoa, ya. Dengarin. Bukan ke situ. Oke, baik. Yang lain, Agatha yang lain lah yang suruh Apa jawab. pertanyaannya apa? Yang lain lah suruh jawab, ini nggak Oke. ada ini dia. Bukan kayak gitu. Kan kamu bilang masa firman nerima firman. Gitu kan pertanyaanmu kan? Bukan, mana firman, sebab segala firman telah kusampaikan. Udah dijawab. Apa Udah yang dijawab, mau diulang disampaikan lagi. mereka itu apa? Yesus itu firman, udah dibilang. Tapi dia menerima firman. Iya. Terus yang mau kamu tanya apa? Apa yang disampaikannya? Yang diterima Yesus itu apa? Yang disampaikan Yesus itu apa? Contoh nih, Yang disampaikan Yesus itu dirinya. Yang disampaikan Yesus ini, yang disampaikan Yesus itu tentang dirinya. Makanya dia ngaku Tuhan. Loh, bahwa dia adalah Tuhan. Ya kan dia bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Jadi perkataan Allah itu ya dirinya sendiri. Lu gimana kamu? Jadi apa yang disampaikan tentang dirinya? Bahwa dia Tuhan. Itu. Kok jauh-jauh kamu? Makanya Yesus itu ngomongnya kayak gimana? Aku, sesungguhnya aku, bukan katakanlah. Dia tidak pernah mengatakan katakanlah, katakan sejujurnya. Dia selalu mengatakan aku, sesungguhnya aku, dirinya sendiri. Dirinya lah firman itu. Itu makanya dia nggak memberitahukan lagi kata Bapa kepadaku, nggak pernah dia bilang. Langsung dia ngomong pakai direct message gitu. Jadi langsung, makanya dia tidak mengatakan seperti ini. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Yesus itu mengatakan dirinya, akulah yang awal dan yang akhir. Jadi firman itu yang berkata. Bukan menyampaikan firman seperti katakanlah dia begini, katakanlah. Makanya kamu selalu mengira surat, buku, hafalan, firman itu tidak pernah jadi buku, sayang. Jadi kalau kamu nanya mana firman itu, datang ke gereja. Yesus itulah firman itu. Ya kan? Sudah paham? Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa itu? Yang disampaikannya itu? Dirinya. Oh, diriku. Dirinya kok diriku. Kamu itu siapa? Kamu itu tanah, seonggok tanah yang diciptakan Tuhan Yesus beserta dengan Tuhanmu itu ciptaan Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu menyampaikan tentang dirinya, bukan diri orang lain. Diriku. Makanya Yesus itu selalu berkata begini ya kan. Pergilah, dosamu sudah diampuni.
Nggak pernah dia bilang, kata Bapa dosamu sudah diampuni. Merbot. Udah, lu ngepel aja sana. Udah, emang tugas merbot itu kayak gitu. Makanya kan udah saya bilang. Jadi mana firman itu? Dia. Yang disampaikan itu apa? Dirinya. Makanya Yesus selalu berkata, akulah guru dan Tuhan. Akulah yang awal dan yang akhir. Aku sudah mengampuni kamu. Aku ada sebelum dunia ini ada. Dia itu menceritakan dirinya. Makanya Yesus bilang apa? Cari Pak Roti Hidup ayatnya. Musa, nabi-nabi itu menulis tentang aku. Kasih tahu Pak. Jadi apa yang ditulis Musa, apa yang ditulis nabi-nabi itu tentang Yesus. Karena Yesus itulah firman itu. Sangat sulit ya. Ada kan ayatnya Pak? Sebab Musa menulis tentang aku. Coba cari teman-teman yang di bawah. Ada kan ayatnya itu? Itu. Jadi firman itu tadinya datang kepada Musa dalam bentuk kata-kata, dan pada zaman akhir dia datang dalam rupa manusia. Iya, Yesaya Di mana 5 ayatnya, Pak? 4. Yesaya Berapa? 5 ayat 46. Yesaya 5 46 sampai 47. Coba silakan dibacakan. Yesaya 5 mana kitab Yesaya 5 46 47. Yesaya 5 46. Yesaya berapa tadi? Sabar, saya buka catatan dulu. Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 46. Kok Yesaya 46 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Itu pernyataan Yesus ya. Ini. Iya, betul sekali. Ya, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia, apa yang ditulisnya? Tentang aku. Kita tanya si Merbot, Musa itu dapat firman atau dapat buku? Salah. Sekarang saya tanya, Musa itu menerima firman atau menerima istri? Ya kalau kamu percaya bahwa Musa itu menerima firman, ya, maka yang ditulis Musa itu adalah Yesus. Karena Yesus itu adalah firman itu. Masa gini aja kau susah? Gimana sih? Iya kan? Udah. Paham? Mereka ini Pak Roti Hidup, tahu nggak? Mereka ini selalu mengira bahwa firman itu tulisan. Udah jelas-jelas ayatnya Yohanes 1 ayat 14. Firman itu jadi manusia, bukan firman itu jadi buku. Betul. Jadi apa yang diterima oleh para rasul? Ya Yesus. Makanya Injil itu adalah Yesus, bukan kitab seperti dugaan Tuhanmu, Merbot. Makanya aku bilang, Tuhanmu aja nggak tahu membedakan mana imam, mana nabi. Bagaimana dia mengerti bahwa Injil itu adalah manusia? Udah, Merbot, Tuhanmu suruh belajar sama aku. Bawa sini Tuhanmu, biar ku ajarin dia. Suruh ke sini. Dia harus belajar banyak hal, karena dia tuh nggak ngerti. Injil itu adalah manusia, bukan buku. Makanya rasul-rasul itu menulis tentang Injil, menulis tentang Yesus. Tuhanmu ini memang perlu sekolah. Untung Tuhan Yesus sekolah ya Pak. Kalau sempat tidak sekolah Tuhan Yesus, sama kayak Tuhanmu nasibnya. Aduh, Bunda Mikmoy. Aku mau nanya. Apa Pak? Sebentar. Saya pernah baca dalam satu kitab, ternyata Isa yang mengajari Isa membaca dan menulis itu
Allah sendiri loh. Di Allah nggak kitabnya. ngajarin? Kenapa Allah nggak ngajarin kasihnya membaca dan menulis? Bapak tahu nggak persamaan Tuhan dengan tunggu. Persamaan apa ya? Persamaan Tuhan dengan sekolah. Oh, persamaan Tuhan dengan murid sekolah. Gimana itu menjelaskan? Sama-sama dipanggil dengan bel yang kencang. Coba, kalau kamu pernah ke sekolah SD, nyuruh murid-murid masuk itu pencet apa? Bel. Dan itu menggunakan mikrofon kan, pengeras suara kan. Jadi persamaan antara murid-murid di sekolah dengan Tuhan itu sama-sama diteriakin. Aduh, ya ampun, gimana tuh Bunda Mi? Aduh, kenapa harus sama-sama diteriakin seperti murid-murid SD? Aduh, ya gitulah. Naiklah yang lebih berkelas dari siapa tadi, Marbot tadi ya. Oh, dia tadi namanya Marmut. Tapi sekarang kenapa dirimu nggak counter balik lagi sekarang? Apa tuh counter balik? Apa? Kayak mereka bertanya kayak tadi ke Marbot itu. Pakai bukunya mereka. Iya. Karena bukunya tuh terlalu nggak kelas ditaruh di room kita. Betul. Iya. Bapak tahu nggak Pak, kenapa di kelas-kelas di universitas, tahu nggak kenapa di kelas-kelas universitas itu nggak pernah pakai lagi buku dongeng? Karena mahasiswa itu nggak ada yang suka sama dongeng sekarang ini. Jadi aku pun berharap di kelasku, karena aku anggap ini kelasku itu seperti universitas-universitas ternama yang nggak pernah menggunakan lagi buku ciptaan kayak gitu. Mantap. Iya, tetapi aku lebih kepada Alkitab gitu, karena gini, tahu nggak Pak? Aku kasih pemahaman yang logis ya. Iya. Kalau ada buku yang tidak pernah diberitakan lagi, lama-lama orang lupa nggak? Betul, pasti lupa lah. Nah, aku lagi mengajarkan semua orang bahwa orang harus mengingat Alkitab, melupakan buku dongeng. Iya, kadang-kadang aku juga mau bilang sama apologet lain, fix biar Yesus diberitakan, jangan dongeng lagi diberitakan, kita nggak usah bahas dongeng. Iya, karena gini Pak, kalau kita nggak pernah ngomongin tentang mantan kita otomatis bisa kita lupakan ya, betul nggak? Betul. Makanya aku juga berusaha biar mereka lupa gitu. Lama-lama mereka itu hanya tertarik kepada Tuhan Yesus, karena mereka harus baca Kitab Yohanes, kesaksian Yohanes, kesaksian Matius, kesaksian Rasul Lukas gitu. Kita tidak lagi percaya dongeng. Kita harus membahas kesaksiannya murid-murid Yesus. Ngapain kita ngebahas yang nggak jelas ahlaknya? Bagus yang seperti itu. Tapi kalau dikatakan Yesus berdoa kepada Bapa, iya. Yesus itu yang adalah firman itu, karena dia sudah mengambil kodrat manusia, maka kemanusiaannya itu di dalam Galatia 4 ayat 4 dinarasikan bahwa dia takluk terhadap Taurat. Jadi kemanusiaan Yesus itu ya betul-betul berdoa bersama dengan sang firman itu kepada Bapa. Itu bisa dijelasin gitu loh. Salam juga Kak Adel. Thank you Kak Adel. Apa yang mau kamu tanyakan? Kalau kamu mau nanya naik aja. Tapi
Satu hal yang aku mau kasih tahu. Kalau kita semua orang Kristen menggunakan akal kita, maka kita tidak akan bisa diakal-akali. Ya, kita tidak pernah diakal-akali sama orang yang bicara tentang kematian tapi belum pernah mati. Kita itu tidak bisa diakal-akali oleh orang yang mengatakan sorga tapi dia belum pernah ke sorga. Bagaimana bisa kamu percaya tentang sorga sementara dia belum pernah melihat sorga? Ya kan? Kalau kita mau menggunakan akal kita, mungkin tidak kita percaya sorga yang dijanjikan orang yang belum pernah ke sorga. Mungkin tidak kita percaya dengan kehidupan orang mati padahal dia belum pernah keluar dari dunia orang mati untuk mengatakan kematian itu seperti apa. Nah, aku mau nakut-nakutin si Happy dulu ya. Nih, Happy. Kan lu tadi bilang gua akal-akalan. Lu kalau mau punya akal, nih gua tanya sama lu. Kalau lu punya akal, nih. Lihat ini. Ada dua orang yang matinya bersama-sama. Satu orang kaya, satu Lazarus. Orang kaya ini mati. Dia dikatakan apa? Menderita. Nih. Menderita kesakitan dalam nyala api. Nih. Orang kaya ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Dikatakan ketika dia mati dia apa? Menderita dalam nyala api. Sedangkan nih dia menderita nih. Menderita sengsara di dunia maut. Nih, orang kaya itu juga mati menderita sengsara di dunia di alam maut. Lazarus yang ikut Yesus, dia mati dibawa ke pangkuan Abraham oleh malaikat-malaikat. Ini dua orang yang sama-sama mati. Lazarus bangkit. Dan dia menceritakan dunia orang mati itu seperti apa. Orang kaya ini bahkan minta tolong sama Abraham. Bahkan dia minta tolong supaya saudaranya yang lain, nih. Di rumah ayahku masih ada lagi 5 orang. Supaya ia diperingati. Jangan tidak mengikut Yesus. Tuh. Makanya kamu itu harus cerdas. Pakai akalmu. Orang yang mati gak pernah bangkit lagi. Dia bahkan minta tolong. Kasih taulah saudaraku itu. Jangan sampai dia dalam nyala api menderita sengsara seperti aku. Dia nyuruh Lazarus kepada Bapak Abraham untuk apa? Memperingatkan saudaranya. Kamu gak percaya? Ya terserah. Kalau kamu mau menggunakan akalmu, kamu harusnya lebih percaya sama orang yang sudah pernah mati, bangkit, ya, dia pasti menyatakan hal yang benar. Tapi kalau orang mati menceritakan dunia orang mati, kita ketawain dulu. Gitu, ya. Semoga kamu di sini juga happy. Nanti kamu kabarkan kepada saudara-saudaramu bahwa kalau kamu mati, nanti kamu akan menderita. Kalau tidak ikuti Yesus, ikuti Yesus sekarang. Jangan tunda lama-lama. Siapa tahu besok kamu ketabrak truk, Happy. Ya kan? Gak ada kesempatan untuk bertobat dan dibaptis. Udahlah. Ya. Itu harusnya kamu itu cepat-cepat bertobat mumpung masih ada nyawamu, mumpung masih ada nafas dalam hidungmu. Karena kalau besok kamu ditabrak truk, besok kamu misalnya diracuni sama istrimu, selesailah kau. Kita nggak pernah tahu kapan napas kita ini berakhir. Jadi kalau kita tidak pernah tahu kapan napas kita berakhir, apa perintah Tuhan Yesus? Lilis, perintah Tuhan Yesus itu apa?
berjaga-jaga. Jadi kalau kamu nggak berjaga-jaga, dari sekarang kamu nggak tobat, nggak dibaptis, kau innalillahi. Kaulah betina tobat sebelum ajan menjemput. Ajan nggak bisa menjemput, Bang, karena ajan itu suara toa yang dikeraskan. Masa ajan menjemput? Gimana ajan menjemput? Itu kan suara ya, Bang RH ya. Cemana? Dijemput kemana? Bukan suara Tuhan tapi suara alat. Aneh-aneh sejak kalian ini. Aduh, suara YouTube, Bun. Iya, gimana cara ngejemput? Suara menjemput. Nggak bisa lah suara menjemput. Gimana itu? Ya, justru kamu yang bertobat. Saya sudah bertobat. Saya dulu pengikut berhala. Sekarang saya pengikut Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bang RH nggak tahu ya? Nggak pernah tahu saya. Cerita dong. Menurut Abang, baik tidak kita membicarakan aib? Ntar nanti ketiban sial pula kita ini. Nah itu makanya ya, ini aib yang sudah lama sekali tidak mau saya bongkar, takut sial. Karena bagi saya Bang RH itu adalah aib ya, sungguh aib yang benar-benar nyata. Iya kan, ajalmu Agatha dah di ujung tanduk. Tanduknya siapa? Malu-malu loh, baru tahu aku ada ajal di ujung tanduk, Bang. Berarti kalau ada manusia mati itu diseruduk kerbau ya, Bang ya? Agatha lihat ini enggak? Dirimu sudah lihat ini tidak, bencana yang terjadi di Indonesia? Apa itu? Bencana di Indonesia. Itu beneran? Serius beneran ini? Itu AI itu. Enggak, ini bencana. Nah, siapa yang videoin? Orang lagi apa? Orang lagi di Jayapura juga, di sini juga orang lagi kumpul apa namanya? Kayak galang donasi untuk di lampu-lampu merah toh, untuk di Sibolga katanya. Iya. Video lama, bukan yang sekarang. Nah, ini terjadi lagi. Ada yang terjadi, tidak tahu di mana itu ya. Tadi ada yang bilang ke saya saat saya live, mereka bilang Roti Hidup nggak galang dana untuk daerah tersebut. Nggak usah galang-galang dana deh. Mau kalian galang mau dana kirim aja. Iya, kita mau kirimnya lewat mana? Jangan sampai nanti salah sasaran pula kita kan. Iya. Kita yang akhirnya ke bawah-bawah nanti. Tapi jangan lupa doa itu nomor 1 loh. Ya, Betul. teman-teman doakan ya. Teman-teman kita yang ada di Sibolga yang sedang kena bencana, kiranya Tuhan melindungi mereka, mendampingi mereka, menguatkan mereka. Amin. Ya, supaya mereka bisa melewati segala sesuatunya itu dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Itu ya, teman-teman jangan lupa didoakan. Itu kemarin. Oke. Aduh, ya ampun. Emang musim hujan ya? Nggak tahu di daerah tersebut hujan atau bagaimana. Saya juga baru lihat di spanduk yang di lampu-lampu merah di Manokwari sini kan, orang itu mohon menggalang dana untuk musibah bencana alam di kota ini. Tapi itu ya tadi ya, kalian kalau mau membagi itu makanan itu paling penting. Nah, kalau bisa kalian itu jangan lewat rekening A, rekening B, rekening C. Kalian bikinlah satu kayak komite yang bisa langsung datang ke sana. Ya, Betul. datang ke sana untuk mengunjungi mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi mereka semua ya teman-teman ya. Jangan lupa doanya. Doa itu penting. Dan juga hati-hati kalau yang bawa-bawa bencana tersebut di TikTok dan menggalang dana. Jangan sampai kalian uang hilang boro-boro ya. Ya, kalau bisa yang bisa datang ke sana deh. Ada orang yang bisa datang ke sana. Nah,
harusnya juga amanah sih ya. Pemerintah lah, harusnya pemerintah sih yang pertama sekali bisa mengambil tindakan secepatnya mereka. Gitu ya. Jangan ke Rudi yo. Ya ada aja yang nulis yang kayak gitu. Kali Ya ini. ampun. Nggak boleh gitu ya. Siapa aja kalau ada yang mau langsung datang ke Iya. sana. Ini kan contoh nih kayak Bang Pendi ya. Bang Pendi itu kan dia jalan langsung ya orangnya. Nah kalian cari tuh penginjil-penginjil yang ini langsung deh. Jalan langsung gitu. Nah itu tuh bagus. Gitu ya. Itu supaya mereka itu bisa datang langsung terus membantu mereka. Gitu. Salam, Koko, nggak nyusul. Apa sayang? Ya, Nggak nyusul Koko lah. Nyusul kemana? Ini nyusul Koko, saya. nyusul Koko Intan lah. Oh, salam Kak Intan. Salam, Kak Kata. Ya, silakan ada yang mau disampaikan mungkin. Kak Intan lihat Koko di atas lah, mau naik lah ada Koko. Kalau nggak ada Koko Intan nggak naik. Oke. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya ikut doakan juga ya teman-teman yang lain dan jangan lupa ya selalu nonton berita yang terupdate karena kita nggak tahu bencana alam tuh ada di mana-mana. Nah, Betul. sekarang ini memang lagi musim hujan di daerah Asia Tenggara, terutama di Malaysia juga itu lagi musim hujan banget ya di sini ya. Jadi kalian doain lah semoga pemerintah juga gesit gitu loh menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia, masyarakat negara manapun ya. Karena kita juga tidak pernah akan tertawa dengan penderitaan orang lain. Nggak mungkin ya Bang RH ya, Kak Intan ya. Kita pasti juga punya rasa empati. Betul. Kemungkinan tadi yang ngajak saya Sis Agatha untuk galang dana di Roti Hidup itu kemungkinan orang dari daerah tersebut, cuman ragu juga sih. Dan Dicek aja, kalau ragu jangan ya, tapi selidiki dulu gitu. Kalau bisa apa ya yang orang yang dari gereja yang bisa dipercaya, yang bisa datang langsung gitu. Itu aja, jadi bisa dimonitor gitu pergerakan bantuan itu. Karena itu pernah ya. Bolga itu daerah mana sih Agatha? Sumatera itu tadi ada yang bilang Sumatera. Tapi daerah berarti ya teman-teman berarti bisa lewat Bang Pendi. Beliau kan biasanya hal-hal itu seperti tadi aku itu beliau bilang. langsung turun langsung ke lapangan kan. Tapi kita tanya juga Bang Pendi bersedia nggak? Kita juga kan siapa yang dekat lah, siapa orang yang dipercaya daerah-daerah sana. Tapanuli Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, nah itu ya. Kalau ada yang bisa ngasih kayak bantuan makanan itu sebenarnya lebih penting sih, lebih bagus. Jangan sekali-kali kasih ke yang mau dapat 2M dan gagal. Kalian kecewa semua. Koko nggak usah nyindir-nyindir, lontar jadi masalah lagi loh. Koko itu ini apa aku nggak ngerti 2M. nanti akhirnya jadi masalah lagi loh. Jangan. Salam Bang Mike. Nah itu ya teman-teman ya, kalau ada yang mau niat galang dana, yang bisa turun ke lapangan langsung itu bagus gitu. Tapi yang perlu kita suruh biar cepet ya, biar cepet menanggulangi di sana ya, Pemda di sana lah, Pemda di Sumatera Utara sana, tolonglah ya. Betul. Itu tolong dipantau saudara-saudara kita karena mereka yang paling dekat. Hari gini ya ampun, masih korupsi, aduh. Kakak. Ya. Intan mah udah ngomong punya duitnya kan kalau tanggal muda loh. Oh gitu. Kalau tanggal tua kan nggak punya, udah ngomong. Kan udah WA kemarin loh. Jadi Intan ini juga Agatha ini Udah nggak kenal Kak Agatha. Intan pernah naik sekali ya. Kak Agatha yang dulu, yang Kak Agatha dulu banget itu loh. Yang Murtadin pertama itu luar loh. biasa.
Yang pertama itu. Intan Payung. Bukan. Upin. Coba Kak Intan yang mana nih Kak Dulu Intan? yang pernah lo naik ke KAK Open cam, makanya open enggak cam, lah. Cek. Ini kan perlu mandi lo. Baik, Oncom. tentunya kita sudah simak apa yang barusan dibahas Yang dan dulu dibicarakan kapan Kak oleh Intan? Yang dari apologet Tegal. Kristen bersama dengan beberapa penanya yang kemudian menanyakan iman Kristen kepada apologet Kristen ini. Dan luar biasanya apologet Kristen ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan sangat luar biasa. Ya, salah satunya menjelaskan bahwa Nabi Isa ya berbeda dengan Yesus dalam berbagai hal. Misalnya Nabi Isa diimani sebagai nabi, sementara Yesus diimani sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Ya. Dan sejarah kehidupan daripada Nabi Isa berbeda dengan Nabi atau Yesus Kristus. Misalnya kelahiran Nabi Isa di bawah pohon korma, sementara kelahiran Yesus Kristus ya di dalam kandang domba, ya. Dan juga pelayanan mereka, ya, di mana Yesus melakukan berbagai mukjizat, bahkan dia mengalami salib. Dia disalib untuk menebus umatnya dari hukuman maut atas dosa, sementara Nabi Isa tidak mengalami salib, tetapi ditulis dalam Al-Quran bahwa dia terangkat ke sorga. Jadi banyak perbedaan antara Yesus dengan Nabi Isa, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Nabi Isa sama dengan Yesus atau Yesus sama dengan Nabi Isa. Nah, saudara dalam Tuhan, hal berikutnya yang mereka bahas tentang Yesus adalah Tuhan, ya. Penanya-penanya ini selalu bertanya tentang Yesus. Apakah Yesus ini Tuhan atau hanya seorang manusia biasa, ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang umum dipertanyakan kepada umat Kristen, dan luar biasa apologet Kristen menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Firman yang dijanjikan, Sang Firman yang telah datang ke dunia ini, Sang Firman yang telah menjadi manusia dan sama seperti manusia lalu menebus manusia dari hukuman maut atas dosa melalui jalan salib, ya. Di dalam Alkitab banyak bukti atau banyak ayat yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, ya. Saudara dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen ya tentunya tidak ragu tentang Yesus sebagai Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita, ya. Sehingga saudara dalam Tuhan, iman kita adalah iman yang punya pengharapan dalam Yesus, di mana Yesus sendiri menjamin keselamatan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya, sehingga kita yang percaya kepadanya ya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Itu ditulis oleh firman Tuhan sendiri, ya, di mana dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara dalam Tuhan, ini sedikit penjelasan dari saya tentang Yesus sebagai Tuhan. Lalu seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga, ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui video ini ketika saudara bagikan, ya, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat
bagi orang yang percaya kepadanya. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita saat ini, mari kita tetap semangat dan mari kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, khususnya kita yang berpengharapan kepada Tuhan. Ya, hal yang terpenting adalah kita mengenalkan Tuhan dan kita juga giat bekerja, ya, mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.